Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tayyibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i zunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiqal yakin. Sadaqallahul azim. Wa balaga rasulul karim. Wa nahnu ala ma qala khalaqna wa razaqna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapatlah kembali kita bertemu di tempat ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa, kata Rasulullah, orang yang menginginkan kehidupan di dunia agar nyaman dan mudah, yang pertama kata Rasulullah, fa alaihi bil ilmi, hendaklah orang tersebut banyak mempunyai ilmu ataupun banyak mempunyai daripada mempunyai keahlian ataupun mempunyai kebisaan, sehingga dengan ilmu yang banyak pada diri kita, pengalaman yang begitu banyak yang kita miliki, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan maka akan mudah dan nyaman di dalam bekerja tersebut. Apapun pekerjaannya, kalau ilmunya ada, pengalamannya ada pada kita, maka pekerjaan tersebut mudah kita lakukan. Seperti pedagang, kalau ilmunya ada, mudah. Komputer bisa karena ilmunya ada, mudah, dan lain-lain sebagainya. Yang paling utama yang kita miliki adalah ilmu tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi dengan ilmu semuanya kita bekerja dengan baik dan mudah. Akan tetapi kalau ilmu dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh kita, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, maka akan susah ataupun ngalih, dan hasilnya pun tidak memuaskan, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Jadi ilmu yang pertama dulu kalau untuk dunia itu nyaman dan aman. Wa man aradal akhirah, dan kata Rasulullah, barang siapa menginginkan di akhirat juga nyaman, maka fa'alaihi bil ilmu, maka hendaklah juga dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Sehingga dengan ilmu agama yang kita miliki, setiap amal ibadah yang kita lakukan akan merasa nyaman dan mudah. Akan tetapi kalau tidak ada ilmunya, maka setiap beramal, setiap beribadah itu kita merasa lapah ataupun uyuh. Nah, jadi kalau kita ingin nyaman dan aman, maka kata Rasulullah,
ilmu lah yang harus kita miliki, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Waman arada bihima, barang siapa kata Rasulullah menginginkan keduanya, baik dunia ataupun akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, hendaklah juga dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia, dengan ilmu kita bekerja dengan mudah. Setiap gawian yang kita kerjakan akan mudah. Maka kata Rasulullah di dalam hadisnya yang berbunyi, ikmalu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu, karena kata Rasulullah seakan-akan kita hidup masih lawas, kita hidup perjalanan hidup masih panjang. Karena perjalanan hidup kita masih panjang, maka kita harus bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah dengan baik, dengan ilmu yang banyak kita miliki. Semua pekerjaan akan mudah kita laksanakan. Karena apa? Hidup kita memerlukan banyak keperluan, baik itu kepentingan ataupun keperluan yang harus kita penuhi, kewajiban yang harus kita penuhi terhadap anak ataupun bini di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Akan tetapi setiap kita bekerja, maka perlu kita perhatikan. Wa'mal kata Rasul li akhirataka, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan besok kita akan mati. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal li akhirataka, maka kata Rasulullah, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan siapa tahu besok kita mati. Yang namanya mati tidak memandang kepada umur, usia, baik itu yang tua ataupun yang muda. Berapa banyak umurnya masih muda, akan tetapi sudah mati duluan daripada yang tua. Mati tidak memandang keadaan orangnya sehat ataupun sakit. Berapa banyak orang yang sehat, maka lebih dulu mati daripada yang sakit. Oleh karenanya, jangan lupa di dalam bekerja perlu kita perhatikan untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal dan ibadah kita, maka juga akan mendapatkan keselamatan, baik itu dunia dan akhirat. Pemirsa yang berbahagia, jadi perlu kita ketahui, bekerja untuk dunia di mana beramal untuk akhirat. Dengan demikian, maka dunia akhirat, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka dunia kita baik, akhirat pun juga kita baik. Di dalam menuntut ilmu, kita sebagai muslim maka diwajibkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu tersebut. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib, baik itu muslim
laki-laki ataupun muslim perempuan. Di dalam menuntut ilmu ini maka hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Adalah fardu perorangan. Wajib setiap orang, itu fardu ain. Karena hukum itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap orang, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, itu adalah fardu ain. Hadirin sekalian yang berbahagia, di mana pada suatu ketika disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ilal masjid. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke masjid, para asyaitan inda babihi, maka Rasulullah melihat syaitan di samping pintu masjid tersebut. Ada syaitan di samping pintu masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya kepada iblis, ya iblis, ma tasna'uhuna? Wahai iblis, apa diulahkan di pintu ini? Faqala, maka iblis pun mengatakan, ujar iblis, uridu an adkhilal masjida wa absata salata hajal musalli. Ujar iblis, aku hendak masuk ke dalam masjid dan aku hendak merusak, mengganggu orang nang sembahyang di dalam masjid, kata iblis. Walakin akhafa man hajar rajulun naimu. Tetapi kata iblis, wahai Muhammad, aku takut sama laki-laki, sama orang nangguring itu. Iblis takut sama orang nangguring. Lalu Rasulullah bertanya, apa kata Rasulullah? Ya iblis, lima lam tahab minal musalli wa huwa fil ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam tahab minal musalli. Kenapa ikam maka ketakutan lawan orang nang sembahyang? Wa huwa fil ibadah, sedangkan orang nang sembahyang itu dalam keadaan beribadah. Wan najata minar ma'arabbihi, dan menajat kepada Allah. Wa takhaba man naimu, dan sedangkan engkau iblis takutan kepada orang nangguring. Wa huwa fil ghaflah, sedangkan orang nangguring itu dalam keadaan lupa dan kada ingat. Qala, ujar iblis mengatakan, al musalli jahilun. Wahai Muhammad, orang nang sembahyang itu karena dia jahil, karena dia kada beilmu. Sembahyang ini inya karena angin-anginnya aja. Terkadang inya sembahyang dan terkadang tidak sembahyang. Wa ibsaduhu ashulin, maka ujar iblis, aku mengganggunya mudah banget. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, walakin naimu, tetapi kata iblis, orang nangguring itu alimun, orangnya beilmu. Biar inya guring tapi beilmu. Ija aghwayat al musalli wa absadat salatahu akhafa, apabila inya bangun daripada guringnya, apabila dia beribadah kepada Allah
Maka kata iblis, aku ngalih banget hendak mengganggu, aku sulit banget hendak merusak di dalam dia beribadah. Dan ia sampai tidur di masjid ini karena dia banyak beramal dan beribadah kepada Allah, kata iblis. Nah, jadi iblis tuh takutan lawan orang nang guring daripada orang nang beribadah tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, di mana juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaumal qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, yukta bi arba'atin nafarin, nanti di hari kiamat kata Rasulullah didatangkan ada 4 golongan. Pada ketika itu yang 4 golongan ini mereka ini berdahuluan hendak masuk ke surga. Bighairi ru'yati wal hisabi. 4 golongan ini tidak melalui proses berupa hisab ataupun azab. Artinya 4 golongan ini langsung dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa melalui hisab ataupun azab. Al-awalu nang pertama, al-alimu allazi amala bi ilmihi, orang nang berilmu nang mengamalkan dengan ilmunya. 1. 2. Al-haju allazi hajja bi ghairi amalil fasadi, orang nang mengerjakan ataupun melaksanakan ibadah haji. Wasalisu, dan yang ketiga, asyahidu, orang mati syahid, di mana nang terbunuh di dalam peperangan karena membela agama Allah. Warabi'u, dan yang keempat, asyakhiyu, adalah orang yang dermawan. Alladzi i'tasaba malan, orang nang dermawan ini berusaha dengan nang halal serta wa'am faqahu fisabilillah, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan daripada hartanya tersebut di jalan Allah. Bi ghairi riya'in, tanpa ada riya, tanpa minta lihat. Jadi 4 golongan ini berdahuluan hendak masuk ke surga. Fayanza'u ba'duhum ba'dan ila dukhulil jannah, maka berebut hendak berdahulu masuk ke dalam surga. Fayarsilullahu ta'ala Jibril liyahkuma bainahum, maka Allah mengutus Sayyidina Jibril supaya memutuskan di antara nang 4 ini siapa nang berdahulu masuk. Fayas'alu awalan asyahidu, maka Sayyidina Jibril bertakun nang pertama sama orang nang mati syahid. Fayaqulu lahu ma a'maltu fid dunya, ujar Sayyidina Jibril, hai kalian orang mati syahid, apa amalan, apa ibadahmu waktu di dunia sehingga engkau hendak kalian berdahulu hendak masuk ke surga? Apa jawab orang mati? Apa dijawab orang-orang yang mati syahid? Kata mereka, kami waktu di dunia mati dalam peperangan karena membela agama Allah. Fayaqulu, kata malaikat, miman sami'tu shawab syahid, di mana engkau mendengar, di mana engkau mendapatkan daripada pahala orang mati syahid? Di mana ikam tahu pada mati syahid?
Payakulu ujar orang-orang nang mati syahid itu tadi, minal ulama'i, kami mendengar ujar ulama, ujar tuan guru, apabila orang mati syahid membela agama Allah masuk surga. Kalau demikian kata malaikat, ihfiz al-adaba la taqaddam ala muallimika. Lamun ika mendengar daripada ulama, jaga adabmu kata malaikat, jangan engkau kalian hendak berdahulu masuk pada orang nang mengajarkan itu. Summa yarfa'u, kemudian malaikat kembali bertanya ilal haji, kepada mereka-mereka nang melaksanakan ibadah haji. Payakulu mislu jalika, apa nang dijawab mereka orang-orang nang berhaji ini sama dengan jawaban orang mati syahid tadi. Summa illa sakhiyun, kemudian malaikat bertanya kepada orang yang dermawan. Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang murahan. Payakulu mislu zalika, dan juga sama jawaban mereka. Summa yakulul alim, kemudian malaikat bertanya kepada orang nang alim, kepada orang nang berilmu tersebut. Kata orang alim, ilahi mahasaltul ilma, ya Allah, tidak akan berhasil ilmu agama yang kami dapat terkecuali bisahwatil syakhiyi, dengan murahan dan dermawannya bagi orang-orang yang mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama seperti masjid langgar. Maka kata orang nang alim ini, masjid tidak akan berisi, masjid tidak akan terbangun tanpa ada dermawan, orang-orang dermawan tersebut. Maka kata Allah pada ketika itu, ya Jibril, wahai Sayyidina Jibril, iftah ababal jannah, maka bukalah pintu surga untuk mereka-mereka yang masuk ke dalamnya. Dan yang pertama dimasukkan oleh Sayyidina Jibril ke dalam surga adalah orang yang dermawan ini tadi. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, kiranya cukup sampai di sinilah dulu apa yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya kepada kita barataan, wabil khusus kepada diri pribadi ulun. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.